Kemudian hadis selanjutnya, nomor 353, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yamsahu manakibana fi shalah wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini ya, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Artinya, kata Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW biasa mengusap pundak-pundak kami, memegang pundak-pundak makmum, seraya beliau bersabda, ya, ketika akan sholat, luruskanlah saf kalian, dan janganlah berselisih, sehingga hati kalian akan ikut berselisih. Hendaklah orang yang dekat denganku, maksudnya yang paling dekat dengan aku di belakangnya Nabi SAW dalam saf, di antara kalian adalah orang-orang yang dewasa dan berakal. Kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, ya, saya langsung bacakan karena mirip hadisnya, nomor 354, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum thalathan, wa iyyakum wa haysyatil aswaq. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, yang artinya, hendaklah orang-orang yang dekat denganku dalam saf salat adalah orang-orang yang dewasa dan berakal di antara kalian. Kemudian orang-orang yang sesudah mereka, sebanyak 3 kali Nabi SAW ulangi. Dan jangan ribut seperti keributan pasar. Ya, seperti keributan pasar. Ada footnote di situ nomor 341, yakni bercampur baur orang-orang. Pertentangan, perselisihan, suara-suara keras, suara-suara tidak jelas, dan fitnah-fitnah yang ada di sana. Nah, sementara salat tentunya. Baik. Hadis ini teman-teman coba kita korek juga mutiaranya seperti biasa. Yang pertama, pentingnya bahkan wajibnya meluruskan shaf dalam sholat. Ya, bahkan Nabi SAW dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan tidak bertakbir atau belum bertakbir sampai memastikan shaf-shaf para sahabat rapi. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan Nabi SAW kata beberapa sahabat, meluruskan shaf kami seperti orang yang sedang mengatur anak panahnya. Jadi bagaimana dia sangat teliti seperti itu. Baru kemudian beliau bertakbir. Sampai pernah ada sahabat keluar sedikit dari shaf, maju kelihatan dadanya sedikit menonjol. Ya. Maka Nabi SAW pun mengatakan, tidakkah kalian meluruskan shaf kalian sebagaimana para malaikat menyusun shaf-shaf mereka. Supaya mereka itu rata semuanya. Ya. Kemudian perlu saya berbagi teman-teman sekalian, cara untuk mengatur shaf sholat supaya bisa rata dan sejajar, ya, itu adalah yang kita jadikan ukuran kalau kaki adalah bagian belakang kaki. Tumit ya, bagian belakang kaki. Jadi ujung jari kaki itu walaupun lebih panjang nggak masalah, yang penting tumitnya bertemu. Ya, atau bagian belakang kaki semuanya sejajar. Kalau kita menjadikan tolak ukur adalah jari-jari kita, kalau ada misalnya si A kakinya lebih besar, telapak kakinya, si B lebih kecil. Kalau tolak ukurnya adalah bagian depannya, maka kita kalau lihat dari belakang saf itu, kita akan temukan saf itu tidak akan rata. Ya. Dan memang patokannya adalah bagaimana ratanya belakang itu ya. Maka kalau kita jadikan patokan adalah tumit, sejajar semuanya, walaupun ada jari-jari sebagian lebih maju karena lebih besar telapak kakinya, maka kita akan temukan saf itu rata. Dan otomatis akhirnya bagian belakang pun rata semuanya sehingga pundaknya sejajar. Juga perlu diperhatikan, disebutkan dalam beberapa riwayat para sahabat mengatakan, kami kalau mengatur saf di zaman Nabi SAW makan sholat, maka kami pertemukan tumit-tumit kami. Ya, jadi ini misalnya telapak kaki seseorang, ini yang di sebelahnya mempertemukan begini, ya, dipertemukan sehingga tidak ada celah buat syaitan. Ya. Kemudian sehingga membuat kedua betis kami bertemu, ya, dan semua kedua pundak kami bertemu. Jadi tidak ada celah buat syaitan. Dalam riwayat yang kata Nabi SAW, luruskan, rapikan saf kalian. Ya. Karena kalau tidak syaitan akan masuk di antara celah-celah saf tersebut, sebagaimana anak domba masuk di tengah-tengah kerumpulan atau kumpulan domba-domba yang dewasa. Ya, jadi kalau syaitan sudah masuk, dia akan goda kita tentunya, teman-teman sekalian. Maka ini mutiara yang pertama adalah pentingnya mengatur saf sholat dan tidak boleh dianggap remeh teman-teman. Tentu di masa pandemi sekarang, qadarullah masya fa'al, ya, insya Allah Allah angkat pandemi ini,
kita terpaksa menjaga jarak karena itu adalah solusi agar tidak tersebarnya virus corona ini. Dan itu boleh, sudah keluar fatwa ulama. Tapi di masa-masa seperti ini dalam keadaan darurat tentu tidak berlanjut terus ya. Kalau di luar daripada masa pandemi maka saf dirapikan dan dirapatkan. Dan dirapatkan. Kemudian yang kedua, mutiaranya adalah perlunya imam menyebutkan kalimat ini istau wala takhtalifu. Ya, luruskan saf kalian dan jangan berselisih. Walaupun di masa pandemi sekarang ada jarak, ya, kita tidak usah mengucapkan rapatkan, ya. Tapi kita mengucapkan istau. Istau itu berarti sejajarkan. Jadi walaupun ada jarak, tapi tetap sejajar. Nah, beberapa masjid sudah taruh ada tanda ya. Ya, saya melihat ada orang sudah dikasih tanda, tetap dia masih jauh di depannya tanda itu. Padahal sebenarnya tinggal menginjakin kaki di tanda itu, tumitnya, maka akan sejajar seluruh saf. Jadi tetap disunnahkan mengucapkan istau wala takhtalifu. Ya. Kemudian Nabi SAW mengingatkan ancamannya, fatakhtalifa kulubukum. Kalau kalian berselisih di saf, maka hati-hati kalian pun akan berselisih. Dan ini diambil maknanya secara zahir, teman-teman, oleh para ulama. Kata para ulama ini secara zahir betul-betul terjadi perselisihan di tengah-tengah umat Islam bermula dari saf mereka perselisihkan. Karena kalau orang safnya rapi, sejajar, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau orang biasa, mau orang ganteng, ya orang yang jelek, sama safnya sejajar, sama-sama di saf, akan menghilangkan kesombongan, akan mengangkat perselisihan. Tapi kalau di saf salat saja yang tasanya kita menghadap kepada Sang Pencipta Allah, tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam, orang hitam dan orang putih, orang kaya dan orang miskin. Kita tidak mau merapikan saf sama teman kita di sebelah, maka tentu saja akan terjadi perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian mutiara yang ketiga adalah sabda Nabi SAW, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Orang yang terdekat dengan aku, maksudnya di belakangku, sebelah kanannya, sebelah kirinya adalah orang yang paling dewasa dan berakal di antara kalian. Maknanya adalah orang yang siap menggantikan aku menjadi imam. Jadi makanya beberapa masjid itu saya lihat sudah bagus. Ini tempat mihrabnya imam, di belakangnya dikosongkan biasa ada 3 atau 4. Satu buat imam pengganti. Kalau terjadi apa-apa sama imam batal wudhu, dia sakit tiba-tiba jatuh, dia meninggal, dia pingsan, maka digantikan oleh yang di belakangnya ini. Gitu kan? Nah di sebelah kanan biasanya muadzin misalnya, di sebelah kiri siapa ya? Mungkin ada diperintahkan mungkin bagian apa gitu ya. Saya melihat itu ada yang di satu masjid dulu, di sebelahnya itu ada juga bagian yang khusus untuk nyalakan, matikan mikrofon ya, dan seterusnya. Intinya di belakang imam itu harusnya orang-orang memang yang siap menggantikan imam. Jadi jangan Anda masuk masjid langsung nyelolong di belakang imam. Kecuali masjid itu memang tidak menetapkan itu ya. Maksudnya boleh saja dan Anda tahu nanti kalau imam ada apa-apa Anda bisa menggantikan, itu berbeda. Makanya Anda cari saja saf yang sebelah kanan. Dahulukan sebelah kanan baru sebelah kiri ya. Ini yang ketiga. Ya. Kemudian pelajaran yang keempat kata Nabi SAW, "Tsummal ladina yalunhum, tsummal ladina yalunhum." Kemudian level-level yang datang setelah mereka. Maksudnya orang-orang yang juga punya kedudukan yang baik, ibadah yang baik, mereka lah yang ada di saf-saf awal itu. Seperti itu kurang lebih. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke hadis ya. Yang selanjutnya dan mungkin kita tutup dengan hadis ini, yaitu hadis nomor 355. Dari Abu Yahya, ada juga yang mengatakan Abu Muhammad Sahal bin Abu Hathma al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Intalaqa Abdullah bin Sahlin, wa Muhayyisatu ibn Mas'ud ila Khaybar wa hiya yawma'idin sulhun. Fatafarraqa fa'ata Muhayyisatu ila Abdullah bin Sahlin wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan fadafanah. ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم
fasakata fatakallama faqala atahlifuna wa tastahiquna qatilakum wa dzakara tamamal hadits. Yang artinya Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud berangkat menuju Khaybar. Waktu itu adalah waktu perjanjian damai. Lalu mereka berpisah. Selanjutnya Muhayyisah datang kepada Abdullah bin Sahal. Ternyata Abdullah telah menggelepar berlumuran darah, dibunuh oleh orang. Lalu dia menguburkannya. Kemudian datang di Madinah. Selanjutnya Abdurrahman ibn Sahal dan Muhayyisah juga Huwayyisah, kedua putra Mas'ud, berangkat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdurrahman mulai berbicara, maka Rasulullah SAW menegurnya, yang tua, karena Abdurrahman adalah yang termuda. Maka dia diam. Dan kedua orang berbicara. Maka beliau bersabda, apakah kalian semua mau bersumpah sehingga berhak mendapatkan pembunuh kalian? Dan dia menyebutkan hadis sampai selesai. Hadis ini muttafaqun alaih, atau disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, hadis ini menjelaskan tentang masalah pentingnya mendahulukan orang yang lebih tua dalam berbicara. Ya, karena kita membahas tentang masalah itu ya. Walaupun di sini membahas tentang hadis cukup panjang, membahas tentang prosesi seorang Muslim yang terbunuh. Ya, di sini yang terbunuh ya seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Sahal. Dia sempat pergi bersama Muhayyisah bin Mas'ud. Dua-duanya menuju ke Khaybar. Pada saat itu sudah terjadi perdamaian. Ya, perdamaian. Jadi Khaybar ini pernah diserang oleh Nabi SAW. Terus kemudian Khaybar ini wilayah yang dikuasai oleh orang Yahudi ya. Kurang lebih 180 km sekian dari kota Madinah. Ada dua suku Yahudi pada saat itu yang diusir dari Madinah, Qainuqa dan Nadir. Mereka tinggal di Khaybar. Kemudian Nabi SAW menyerang mereka karena mereka ya, yang menjadi provokator bangsa-bangsa Arab atau suku-suku Arab yang belum masuk Islam untuk membentuk pasukan bersama kedua suku Yahudi ini yang dikenal dengan pasukan Ahzab. Ya, pasukan Ahzab. Nah, pasukan Ahzab tentu perang Ahzab atau perang Khandak terjadi sebelum perang Khaybar. Nah, kedua suku Yahudi yang di Khaybar ini yang menggerakkan mereka. Dan juga mereka menitipkan pasukan pada saat itu sehingga terkumpul 10.000 pasukan kuda. Tapi dengan izin Allah SWT, Nabi SAW mendapatkan ide dari Salman Al-Farsi. Radhiyallahu anhu, beliau membuat parit dan membuat pasukan Ahzab tidak bisa masuk dengan izin Allah SWT. Dan mereka setelah 43 hari mengepung Madinah, diusir oleh Allah SWT dengan angin yang sangat dingin, angin topan yang membongkar kemah-kemah mereka, dan akhirnya mereka pulang. Ringkas cerita, Nabi SAW setelah perang Khandak atau perang Ahzab ini menghukum siapa saja yang menyerang pada saat itu. Di antaranya Khaybar. Karena di sana ada dua suku Yahudi, Qainuqa dan Nadir, yang berusaha untuk memprovokasi ya orang masyarakat Arab. Akhirnya mereka menyerang Madinah pada saat itu. Ringkas cerita, berhasil dikalahkan setelah 40 sekian hari dikepung pada saat itu oleh Nabi SAW. Ke-9 benteng Yahudi di Khaybar takluk. Ya. Dan terjadi perdamaian pada saat itu. Nah, di masa perdamaian ini tentu tidak boleh ada peperangan kecuali ada yang berkhianat gitu kan. Nah, ada dua orang sahabat ini yang mereka berdua ini sebenarnya datang ke wilayah Khaybar. Tadi namanya Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud. Pada saat mereka datang ke sana, ya, terus mereka menyebar pada saat masuk ke Khaybar, berpisah gitu ya. Ya, pada saat itu mereka ditugaskan untuk datang. Nah, pada saat Muhayyisah datang ke lokasi yang ada Abdullah bin Sahal ini, kata Abdullah sudah dalam kondisi tersungkur, berdarah, berumah darah, lalu meninggal. Maka dia pun menguburnya pada saat itu. Dia menguburnya, kemudian dia pulang ke Madinah melaporkan kepada Nabi SAW tentang kejadian tersebut. Kalau Abdullah bin Sahal ada yang bunuh di Khaybar. Dan di Khaybar itu pada saat itu orang-orang Yahudi. Dan mereka tidak boleh melakukan itu sebenarnya. Akhirnya terjadi adalah, ya, pada saat itu Abdurrahman ibn Sahal, karena Abdullah bin Sahal tadi terbunuh, saudaranya Abdurrahman ibn Sahal, ya, setelah mendapatkan informasi saudaranya dibunuh Abdullah bin Sahal di Khaybar, dia datang bersama Muhayyisah, ya, dan Huwaisah. Tadi Muhayyisah yang
sama-sama dengan Abdullah bin Sahal, lalu dia mendapatkan Abdullah bin Sahal terbunuh. Ketiga orang ini datang, yang tadi datang di Khaybar itu kan cuma Muhayyisah saja. Tapi setelah melapor kepada Nabi SAW, maka dia melapor kepada Nabi SAW, dia ajak saudaranya namanya ya Huwaisah, dan datang bersama saudaranya Abdullah bin Sahal yang namanya Abdurrahman bin Sahal yang untuk melapor kepada Nabi SAW. Kemudian ya, Abdurrahman pun mulai berbicara. Maksudnya menceritakan tentang saudaranya Abdullah bin Sahal yang terbunuh gitu. Langsung Nabi SAW mengatakan yang lebih tua, yang lebih tua. Karena pada saat itu di antara tiga orang yang datang ini, Abdurrahman bin Sahal, kemudian Muhayyisah dan Huwaisah, yang lebih tua adalah Huwaisah dan Muhayyisah ya. Jadi Abdurrahman lebih muda. Maka Nabi SAW mengatakan yang lebih tua yang bicara. Gitu kan. Maka dia pun diam, kemudian keduanya berbicara. Muhayyisah dan Huwaisah tadi. Muhayyisah kebetulan yang menguburkan Abdullah bin Sahal tadi. Kemudian Nabi SAW setelah mendengarkan apa yang mereka jelaskan, kata Nabi SAW, apakah kalian semua siap bersumpah supaya kalian mendapatkan hak dari pembunuhan ini? Kemudian disebutkan hadis panjang lebar. Tentu setelah itu mereka bersumpah, kemudian diketahui sampai membunuh Yahudi lalu dihukum oleh Nabi SAW. Tapi saksi bahasan kita adalah potongan hadis yang kabir. Jadi sampai pada tingkat mau berbicara pun harus mendahulukan orang yang lebih tua dalam berbicara. Orang lebih tua yang berbicara. Kita ambil pelajaran sini mutiara yang pertama teman-teman sekalian, bagaimana pengkhianatan kaum Yahudi di Khaybar terjadi. Dan ini merupakan sebuah tradisi bagi mereka. Sudah terbiasa berkhianat gitu ya. Di Madinah itu, waktu Nabi SAW pertama tiba di Madinah, Nabi SAW menulis ya, kesepakatan atau muahadah ya, antara kaum muslimin dan orang Yahudi, suku Yahudi, Kainuqa, Nadir dan Quraidah di Madinah. Tiga-tiga ini kakek-kakek moyang mereka hijrah ke Madinah karena tahu Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi. Tapi subhanallah setelah Nabi SAW hijrah, karena mereka tahu bukan dari turunan Bani Israel, dari turunan Arab, mereka tidak mau beriman. Ya. Nah, ketiga ini sepakat sama Nabi SAW. Tidak boleh berkhianat, sama-sama membela Madinah, tidak saling mengganggu dan seterusnya. Tapi rupanya satu persatu mereka berkhianat. Yang pertama, Kainuqa. Apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh seorang muslim di pasar mereka. Ceritanya pada saat ada seorang wanita muslimah lagi belanja di pasar Kainuqa ini. Kemudian pemilik toko Yahudi itu menyuruh sahabat ini membuka cadarnya atau jilbabnya, maka dia pun menolak. Lalu orang ini mencantolkan sebuah besi tajam yang pada saat muslim itu berdiri terbuka, tersingkap auratnya gitu. Lalu mereka tertawakan. Nah setelah itu ada seorang sahabat laki-laki lewat, tidak disebutkan namanya siapa, tahu kejadian tersebut, menghunuskan pedang lalu membunuh si pemilik toko yang membuat masalah itu. Matilah dia. Maka si muslim ini dikeroyoki oleh Yahudi di pasar sampai dia pun mati terbunuh. Si muslimah pulang atau lari ke masjid Nabi SAW melaporkan, ya Rasulullah begini kejadian. Karena Nabi SAW mengepung mereka, meminta pembunuh muslim itu. Jadi Islam itu sangat adil ya. Bukan langsung menyerang mereka, membabi buta, enggak. Tapi siapa yang membunuh serahkan, kami akan hukum. Karena mereka nolak, maka mereka dikepung. Akhirnya, karena mereka tak ngotot tadinya mau melawan, Nabi SAW usir mereka. Mereka pindah ke Khaybar. Kemudian yang kedua Nadir. Ya. Nabi SAW pernah datang ke benteng mereka untuk membayar dia atau denda seorang sahabat yang kebetulan membunuh secara tidak sengaja seseorang dari suku Arab, yang suku Arab ini sekutunya Bani Nadir atau suku Nadir. Pada saat Nabi SAW ke sana bersama Abu Bakar dan beberapa sahabat, dan sempat mereka mengatakan, tunggulah sebentar hai Muhammad. Ya. Nabi SAW duduk di depan rumah salah seorang Yahudi. Lalu mereka bermusyawarah. Suku Nadir mengatakan, kalian tidak akan menemukan kesempatan seperti sekarang dalam membunuh orang ini. Siapa yang naik ke atas rumah lalu lemparkan batu kepada dia, saya membunuh Nabi SAW. Maka saat itu pun satu orang yang mengatakan, dia lagi naik ke atas rumah mau naikkan batu itu, Jibril datang menyampaikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi tahu kisahnya, ceritanya. Nabi berdiri, Nabi pergi. Abu Bakar dan beberapa sahabat tidak berdiri karena berpikir Nabi SAW tidak ajak mereka, berpikir Nabi SAW lagi punya hajat mau ke buang air kecil atau buang air besar gitu ya. Atau Nabi SAW pulang ke Madinah, ya maksudnya ke komunitas kaum muslimin. Selama menunggu Abu Bakar dan beberapa sahabat ridwanullah alaihim, Nabi SAW tidak muncul, mereka pulang, mereka kaget, Nabi sudah bentuk pasukan. Lalu mereka tanya, Nabi SAW jelaskan tentang niat buruk mereka. Lalu Nabi SAW mengepung mereka, minta yang di atas itu yang mau melempar itu sahkan ke kami.
Karena mereka tidak mau, mereka menantang perang, maka dikepung oleh Nabi SAW. Pada saat mereka kalah, Nabi SAW usir mereka, maka mereka pindah ke Khaybar. Kalau suku yang ketiga, Quraidah berkhianat berarti perang Khandaq. Ya. Mereka tidak mau berkhianat tadi, tapi panas-panas oleh dua suku ini, akhirnya mereka berkhianat, rencana membuka pintu gerbang mereka agar pasukan Ahzab bisa masuk. Ini bisa sampaikan di perang Ahzab di YouTube, insya Allah ada kajian sip, saya sampaikan ini panjang lebar. Jelas tiketnya berkhianat. Di Khaybar mereka berkhianat lagi begitu. Bolak-balik mereka berkhianat sampai hanya diusir dari Jazirah Arab secara umum gitu. Ini sebuah tradisi mereka. Kisah ini salah satunya menyampaikan tentang perkataan mereka karena mereka membunuh seorang muslim ya, tapi mereka mencoba merahasiakannya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah pentingnya menguburkan jenazah muslim. Apalagi di saat kita tidak ada orang lain yang mengurusnya. Bisa menjadi sifatnya kewajiban bagi seorang muslim, tidak ada orang lain. Dan cuma di sini ya Abdullah bin Sahar terbunuh oleh orang Yahudi. Kemudian ya, Muhayyisa menguburnya. Muhayyisa menguburnya. Tidak perlu dibawa ke Madinah, dikubur langsung di situ. Ya. Urus jenazahnya lalu dikubur. Ini penting sekali untuk mengubur seorang muslim. Makanya kata Nabi SAW, ikramul dafnu. Penghormatan terhadap jenazah dan segera memakamkannya, dikubur. Ya. Tidak boleh ditunda. Ini sudah sering kita ingatkan teman-teman, jangan tunda-tunda, hanya karena tunggu anaknya, tunggu cucunya, segala macam, akhirnya berhari-hari jenazah itu di rumah. Sebenarnya saya sudah tidak berpikir seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Kemarin hadis ini kita bahas ya. Nabi SAW mengatakan kalau mikul jenazah bersegeralah. Kalau dia adalah jenazah orang soleh, maka itu sebaik-baik yang akan berikan kepada dia karena segera ke kuburan itu lebih baik bagi dia. Dia tidak seperti kita yang masih berharap lama-lama di rumah. Dan kalau dia adalah orang buruk, ya, maka sesuatu yang buruk yang kalian segera turunkan dari pundak kalian. Nah. Kemudian pelajaran yang kita ini jadi inti bahas kita adalah bagaimana Nabi SAW melarang Abdurrahman bin Sahal yang merupakan saudara Abdullah bin Sahal yang terbunuh di Khaybar untuk berbicara sementara ada Muhayyisa di situ dan Huwaisa yang lebih tua daripada dia. Nabi SAW menyuruh berbicara. Walaupun sebenarnya yang meninggal adalah saudara dia, saudaranya Abdurrahman yaitu Abdullah. Tapi karena dia lebih muda maka dilarang bicara oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini kurang lebih yang kita pelajari dari hadis ini tentunya.